Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enda Kristianti, NIM 18824 7666. Saya mahasiswi Prodi Bahasa Inggris Universitas Pancasakti Bekasi. Kali ini saya ingin menyampaikan bagaimana trik atau solusi kita menghadapi seseorang teman yang suka mengadu pada atasan di lingkungan kerja kita. Kenapa hal ini saya sampaikan? Ini guna memenuhi tugas UAS mata kuliah kecerdasan emosional, di mana dosen pengampu saya adalah Dr. Sriwatini SPD MPD. Baik, saya sampaikan bahwa jika saya menghadapi case seperti ini, saya akan menghadapinya dengan tenang terlebih dahulu. Lalu saya akan memberikan ruang pada diri saya untuk bisa bersabar, ya, menahan diri agar tidak terpancing emosi. Di mana kita tahu di lingkungan kerja kita, baik itu di instansi pendidikan, itu pasti kita akan menemukan hal-hal yang membuat kita tidak nyaman atau hal-hal yang nantinya akan menjadi toksik bagi kita. Jangan sampai kita terpengaruh, ya. Tentunya hal ini membuat kita tidak nyaman, ya. Saya akan mengendalikan diri, menahan nafsu amarah supaya tidak terpancing emosi. Selanjutnya, selain itu, saya juga akan berbicara, berkomunikasi secara asertif dengan rekan kerja saya ini, ya. Kenapa hal ini diadukan kepada atasan, sedangkan dia tidak membicarakannya terlebih dahulu kepada saya. Jika ada hal-hal yang sekiranya dia tidak suka dari diri saya, ya, sehingga membuat dia kesal gitu ya. Dan tentunya saja jika dia langsung mengadu kepada atasan, ini membuat kita tidak nyaman, apalagi sampai kita ditegur, ya, dan atasan kita itu tidak memandang atau menilai kita secara objektif, ya, hanya mendengar perkataan atau menerima aduan dari si teman yang suka mengadu, ya. Sebaiknya sebagai atasan juga harus menilai secara objektif bukan subjektif, ya. Jangan karena teman yang suka mengadu hal-hal yang berkaitan dengan kita, mungkin dengan kinerja kita atau dengan hubungan kita kepada rekan-rekan kerja, khususnya dengan dia gitu. Kenapa kita nggak pernah menyokong ataupun kita mensupport dia dengan hal-hal yang dia suka mengeksplor dirinya, mencari validasi dan segala macam gitu ya. Nah, setelah itu eh, tentunya saya eh, tidak akan eh, menggubris, ya, tidak akan menggubris perkataan-perkataan dia. Kalau saya sudah berusaha untuk berbicara dengan dia empat mata, ya, kenapa hal itu dia sering lakukan, sering mengadu kepada atasan untuk mencari validasi dia dan menjatuhkan saya, ya. Padahal dia menilai saya hanya dengan subjektif saja, ya, tidak secara objektif. Sehingga dia juga bukan hanya mengadukan hal-hal yang berkaitan dengan saya, kinerja saya, hubungan saya dengan teman gitu ya, dari sudut pandang seperti dia, ya. Saya akan tetap membangun hubungan yang baik dengan teman yang lain, teman atau rekan-rekan kerja yang lain dan tidak terbawa pengaruh dari omongannya dia, ya, karena dia suka mengadu dan dia juga suka memprovokasi teman-teman yang lain supaya tidak suka sama saya tidak akan terpengaruh, ya. Tetap fokus pada kinerja saya dan saya akan menunjukkan kinerja yang lebih baik dan kooperatif dengan teman-teman kerja yang lain, ya. Intinya dalam membangun
kecerdasan emosional di lingkungan kerja ini, saya tidak terprovokasi dia dan tetap membangun hubungan atau relationship yang baik dengan rekan kerja yang lain. Tidak ada masalah, ya, tidak pernah ada masalah. Dan intinya saya akan menunjukkan kinerja saya jauh lebih baik, kooperatif, ya, baik kooperatif pada atasan ataupun kooperatif kepada teman-teman selevel ataupun serombel saya gitu ya, baik apa namanya, rekan kerja yang baru ataupun rekan kerja yang lama. Dalam dunia pendidikan tidak ada senioritas atau junioritas. Ya, saya akan mendokumentasikan setiap hasil kerja saya ya sebagai evidence ya, sebagai logbooknya saya gitu ya, sehingga kalau misalnya ada sesuatu hal yang nantinya membuat saya tidak nyaman lagi berkaitan dengan aduan dia gitu yang berhubungan dengan saya secara subjektif, ini loh buktinya hasil kerja saya begitu. Ya, cukup sekian hal yang saya sampaikan, eee, solusi dari sudut pandang saya berhubungan dengan membangun kecerdasan emosional di lingkungan kerja terhadap hal-hal yang toksik seperti ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.